Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Yunitri Cahyanti dari kelas PL2, PL3B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, tentang tester app. Jadi ini adalah tugas dari pertemuan kemarin. Di sini kita diminta untuk membuat tampilan galeri itu seperti apa. Oke, jadi di sini saya membuat dua tampilan, di mana tampilan yang pertama itu galeri bisa mengambil data langsung dari internet. Kemudian yang data yang file selanjutnya itu data gambar bisa diambil dari drawable, di mana saya menginputkan gambar satu persatu. Oke, langsung saja. Yang pertama kali saya jelaskan yaitu ketika gambar diambil dari internet. Di sini saya sudah menambahkan item image, di mana pada item image ini merupakan layout item untuk setiap gambar di dalam recycle view, di mana linear layout ini akan mengandung satu image view untuk menampilkan gambar. Nah, di sini sudah diterangkan bahwa ID-nya itu merupakan image view, width-nya 100, height-nya 100. Kemudian di sini saya menggunakan scale type center crop. Di sini agar gambar itu akan di-crop untuk memenuhi dimensi dari image view itu sendiri, sehingga rasionya itu sudah tepat. Nah, kemudian ada layout buat margin buttonnya. Di sini saya menggunakan 0 dp. Oke, selanjutnya kita akan ke file activity main XML. Oke, pada file ini, di sini saya sudah mendeklarasikan beberapa layout dan tampilan yang akan ada ketika aplikasi ini nanti dijalankan. Nah, layout ini merupakan layout utama dari beberapa file, di mana text view di sini sebagai header dengan teks galeri yang telah saya atur warnanya, telah saya atur ukurannya, stylenya, grafitinya, height, width, dan lain sebagainya. Kemudian buat recycle view-nya di sini, saya menggunakan, saya di sini digunakan untuk menampilkan gambar dalam bentuk grid. Di sini kita sudah menggunakan ketentuan clip to padding sama dengan false, jadi dia tidak bergerak ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang image model, di mana image model ini itu merupakan data class yang mewakili model untuk setiap item gambar. Seperti hanya memiliki satu properti, yaitu image URL yang berisi URL dari gambar yang akan kita ambil dari internet. Oke, kemudian ada image adapter. Di sini merupakan logika dari aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya sudah mengimpor beberapa ketentuan kode yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan async test. Oke, jadi pada file ini itu saya menggunakan beberapa ketentuan seperti on create view holder di sini, di mana on create view holder ini akan menentukan layout untuk setiap item. Dalam hal ini saya menentukannya melalui item image yang ada pada file XML tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, kemudian ada on-bind view holder, di mana pada logika ini akan mengambil data pada posisi tertentu dan memuatnya menggunakan download image text, di mana download image text ini merupakan async tag yang mengunduh gambar dari URL. Oke, selanjutnya ada beberapa kelas ya seperti asyntax untuk loading image. Nah, di sini asyntax itu untuk mengunduh gambar dari URL di latar belakangnya nanti. Kemudian menampilkan gambar tersebut di image view. Di sini saya sudah menambahkan beberapa logika juga sehingga aplikasinya berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya kita akan melihat file main activity,
Di sini saya juga telah mengimport beberapa file yang akan digunakan seperti di sini mengimport image adapter dan beberapa file yang bisa digunakan nantinya. Nah, oke. Kemudian di main activity ini tuh akan mengatur layout activity main yang ada di file XML tadi, kemudian menginisialisasi recycle dengan grid layout manager dengan jumlah 3 kolom. Nantinya akan ada 3 kolom dan berisi sekitar 18 foto. Kemudian akan menyediakan daftar gambar dalam bentuk image list. Di sini saya sudah menambahkan image list yang saya ambil dari image model, di mana seperti saya jelaskan tadi yang ada di dalam file image model. Nah, di list ini saya sudah menambahkan 18 image model dengan URL tertentu. Nah, di mana nantinya URL ini akan membuat instance dari image adapter dan menetapkannya ke recycle view. Di sini juga merupakan kode untuk membuat adapter dengan daftar gambar dan akan mengatur adapter untuk recycle view. Oke, kemudian saya juga menambahkan kode pada Android Manifest, di mana kode ini digunakan untuk izin internet, seperti untuk mengizinkan aplikasi untuk mengunduh gambar dari URL tersebut. Kemudian ada detail application, termasuk icon, label, tema aplikasi, kemudian detail main activity sebagai activity utama dengan intent filter untuk menjadikan titik masuk saat aplikasi diluncurkan. Oke. Nah, mungkin dari kode yang pertama ini saya akan run terlebih dahulu. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya, teman. Ya, semuanya di sini gambarnya akan mengunduh satu persatu, jadi tampilannya akan mengload perlahan. Di sini saya sudah tampilkan dalam bentuk 3 kolom dan 18 gambar. Nah, di sini karena menggunakan asintak ini, dia bisa langsung mengambil mengunduh gambar dari internetnya. Oke, di sini saya juga menambahkan list atas dengan tulisan galeri yang saya buat pada file XML tadi. Di sini akan menampilkan gambar-gambarnya. Oke, saya akan beralih ke kelas disaster app yang satunya. Di sini, oke, ya, sebentar. Nah, pada disaster app yang satunya ini, saya sudah membuat beberapa kelas yang seperti ada di file sebelumnya, di kelas sebelumnya. Di sini bedanya apa sih? Di sini saya mengambil gambar dari drawable, jadi tidak memerlukan akses internet. Nah, di sini saya sudah menambahkan image item dan beberapa kelas lainnya. Oke, di dalam file ini saya sudah menambahkan beberapa kelas pendukung seperti file XML, file Logica, Logic, beberapa foto untuk drawable. Di sini saya juga menampilkan hal yang sama seperti aplikasi sebelumnya, yaitu menampilkan 3 kolom dan ada 18 gambar. Oke, di sini saya akan menjelaskan dimulai dari activity main. Oke, pada activity main ini komponen utama yang akan kita gunakan yaitu untuk recycle view di mana menampilkan gambar-gambar di dalam grid. Kemudian saya sudah menambahkan ID-nya seperti untuk text view dan untuk recycle view-nya. Kemudian ada width dan height yang sudah saya atur untuk mengset ukuran recycle view-nya itu nanti seperti apa sih agar dia memenuhi layar.
Oke, kemudian saya menambahkan padding juga untuk memberi ruang di antara recycle view agar tampilannya tidak terlalu mepet nih dengan tepi layar. Oke, selanjutnya saya menambahkan scroll bars di mana scroll barsnya di sini saya taruh dengan vertikal, di mana akan mengaktifkan scroll bar ketika daftar lebih panjang dari layar. Nanti bisa di scroll ke bawah. Oke, kemudian ada file item image, di mana di dalam file item image ini sama seperti folder sebelumnya. Di sini kita menggunakan linear layout, kemudian image view untuk menampilkan gambar pada setiap item recycle view. Kemudian width dan image view-nya kita atur dengan dengan match parent dan web content agar image view-nya itu selebar item dari recycle view. Kemudian saya buat di tengah agar gambarnya itu menyesuaikan ukuran dari image view sehingga nanti ketika dijalankan gambarnya itu akan mengisi seluruh ruang secara proporsional. Oke. Kemudian ada image item. Di sini image itemnya saya buat untuk digunakan untuk menyimpan data item dengan cara sederhana. Kemudian kita dapat menyimpan ID, gambar dari folder drawable yang telah dibuat setiap gambarnya. Kemudian setiap image item ini akan menyimpan ID dari satu gambar. Oke, kemudian kita akan beralih ke image adapter. Oke, pada image adapter ini kita bisa mengatur bagaimana sih data itu akan ditampilkan di dalam recycle view. Kemudian di dalam image list nanti kita akan menambahkan list yang berisi semua image item yang telah kita deklarasikan. Nah, di sini saya juga sudah mengimport beberapa ketentuan dari kode sehingga kode bisa berjalan sesuai dengan ketentuannya. Di sini saya juga menggunakan image view holder, on create view holder, on bind view holder, sama seperti folder sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan file main activity, di mana sama seperti folder sebelumnya, tetapi pada list of-nya di sini kami menambahkan image item dari drawable 1 sampai 18. Nah, recycle view di sini juga akan menampilkan image dari recycle view-nya. Oke, kemudian ketika kita sudah menambahkan image-nya, nanti dia tidak perlu menggunakan Android Manifest karena tidak memerlukan izin dari internet. Oke, kemudian saya akan mencoba menjalankan aplikasi pada folder ini. Oke, ketika di aplikasi ini dijalankan tidak ada loading seperti aplikasi di folder sebelumnya karena dia tidak mengambil dan mengunduh data dari internet. Jadi file image-nya sudah terdeklarasikan di dalam file-file ini dan telah bisa ditambahkan di dalam galeri yang telah dibuat. Oke, di dalam sini seperti yang sudah saya jelaskan, saya membuat dengan 3 kolom dan beberapa gambar. Di sini ada 18 gambar dengan di atasnya itu sudah ditaruh dengan list yang berisikan tulisan galeri. Oke, mungkin dari video kali ini saya sudah menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat aplikasi sederhana atau aplikasi galeri menggunakan beberapa ketentuan seperti image adapter dan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan juga bagaimana sih cara mengambil gambar dari internet. Oke, dari kedua folder ini mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.